Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 233510008 kelas 4D. Oke, kali ini kita akan membuat 3 bangun ruang, dan di mana untuk ketiga bangun ruang ini nanti atau 3 dimensi ini kita akan melakukan transformasi. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini saya ada 3 selain main, ini ada 3 file, kerucut, prisma, dan tabung. Nah, ini adalah ketiga bentuk bangun 3 dimensi yang nanti kita akan tampilkan dan kita coba jelaskan kepada teman-teman. Oke, yang pertama saya akan coba jelaskan yang prisma terlebih dahulu. Oke, sebelum menampilkan codingan atau hasil programnya, di sini saya akan sedikit jelaskan untuk codingannya. Di sini ada untuk deklarasi variabel. Di sini untuk ukuran ini ya, ukuran initial Windows-nya. Nanti ketika kita melakukan running programnya nanti akan muncul pop-up Windows. Nah, itu nanti ukuran Windows-nya. Oke, kemudian ini untuk transformasinya, default-nya. Kemudian ini ada animasinya. Oke, lanjut ada void draw prisma segitiga, ini untuk membentuk dari prisma segitiganya. Dan ini render scene, ini untuk melakukan rendernya. Dan resize ini untuk ukurannya. Oke, di sini ada void keyboard. Di sini void keyboard ini nantinya kita bisa melakukan transformasi melalui keyboard ini di sini. Nah, ini. Nanti kita akan coba lakukan transformasinya di sini. Tapi sebelum itu kita lanjut terlebih dahulu. Di sini ada huruf A, D, X, A ini untuk translasi. Sorry, A sama D ini untuk skalasi. X, Y, Z ini untuk rotasinya, dan plus minus ini untuk skalasi juga ini. Kemudian untuk tombol R nanti dia itu untuk mereset bentuknya ke semula. Ini semula yang telah dideklarasikan di variabel ini. Kemudian lanjut ada tombol arrow ada nanti ya. Ya itu. Oke, di situ nanti kita akan melakukan transformasi. Kita lanjut ke hasil runningnya. Di sini kita coba run. Nama filenya prisma. Oh, prisma. Oke, prisma L free glued, lopeng L32 dan L glue 32. Kita coba enter. Oke, kemudian kita jalankan prisma.exe. Seperti ini tampil ya. Oke, kita coba. Oke, di sini ya. Oke, di sini saya coba untuk menekan tombol A. Oke, sambil dilihat codingannya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ada beberapa key yang digunakan untuk melakukan transformasi. Oke, yang pertama A ini untuk memperbesar dan D untuk memperkecil skalasi lah ya. Kemudian ada X ini untuk rotasi sumbu X, Y untuk rotasi sumbu Y, dan Z untuk rotasi sumbu Z. Kemudian ada arrow, di sini nggak ada arrow ya. Oke, saya pakai keyboard saja arrow. Ini kanan untuk translasi kanan, kiri untuk translasi kiri, atas bawah. Oke, dan di situ ada tombol R. Saya tambahkan tombol R untuk mereset dari posisi dari transformasinya. Jadi di tengah-tengah lagi dia. Seperti itu. Nah, ini untuk yang bentuk pertama. Oke. Lanjut ke bentuk yang kedua. Kita coba jelaskan di kerucut. Kerucut ini mungkin teman-teman secara gambaran sudah paham bentuknya kerucut. Ya,
segitiga yang memiliki lingkaran di bawahnya, jadi dia membentuk seperti topi. Oke, sama seperti yang sebelumnya, ini ada deklarasi variabel, ini seperti saya bilang tadi untuk ukuran jendela Windows-nya tadi, ketika running, kemudian ada transformasi default-nya nilainya, kemudian ada animasinya. Oke, di sini sama, di bagian sini ada render scene untuk melakukan render. Ini untuk menggambar si GL Begin bentuk kerucutnya. Ini menggunakan cos juga scene untuk membentuk lingkarannya ya. Kemudian ya ini bagian lingkaran alasnya ya. Alasnya lingkaran kan lingkaran, alasnya lingkaran. Alasnya kerucut itu kan bulat atau lingkaran. Jadi dia menggunakan ini fungsi cos dan juga scene. Ya di sini teman-teman jangan lupa untuk mengimport CMAT ini, library CMAT. Tidak ini untuk fungsi cos F dan sin F-nya ini nanti tidak akan mau jalan di running nanti ya. Oke, ini sama. Di sini ada keyboard. Sama nanti kita bisa melakukan transformasi dengan menekan keyboard saja. Jadi tidak perlu mengubah value di codingannya. Oke, sama. Ini untuk programnya. Dan ini untuk animasi berputarnya nanti. Ini ada. Ini coba kita matikan terlebih dahulu. Oke. Oke, di bagian terminal kita coba jalankan. Sini kita coba ubah saja nama filenya menjadi kerucut. 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 Oke, kita enter. Oke, berhasil, tidak ada error. Kerucut.exe. Kita jalankan. Ini bentuknya dari bangun 3 dimensi yang kedua, yaitu bentuk kerucut. Ini agak sedikit awkward mungkin bentuknya, karena di sini untuk sisi tegaknya saya garisnya agak lebih banyak, karena untuk biar lebih jelas juga mana bagian tegaknya dan mana bagian atasnya. Atasnya seperti kelihatan polos ya. Oke, nih nampak. Oke, jadi di bagian ini ada alas bulat ya. Dan untuk ini di bagian sisi tegaknya ada banyak garis yang saya buat seperti ini. Sama arrow kanan untuk kanan, arrow kiri untuk translasi kiri, atas bawah. Ini translasi, kemudian A, D untuk skalasi, X, Y, Z ini untuk rotasi. Untuk tombol plus dan minus ini juga skalasi ya, tambahan saja. Oke, dan tombol R untuk mereset posisi transformasinya. Oke, di sini ada codingan tadi yang saya komen. Kita coba uncomment lagi. Jadi ini akan menampilkan animasi dari 3 dimensi kerucut ini. Kita enter lagi, kita compile ulang kerucut.exe. Dia akan berputar seperti ini. Kita coba agak geser ke bawah. Ya hanya berputar saja ya, tidak aneh-aneh. Tuh, jadi agak lebih nampak lah ya, karena untuk sisi tegaknya saya membuat garisnya lebih banyak, jadi untuk ketika dia berputar dia ada sedikit gerakan yang bisa teman-teman lihat. Tuh, ini untuk putarannya dia secara sumbu Y ya, seperti itu. Nah ini untuk bentuk kerucut. Kita tekan R lagi untuk mereset. Oke. Bentuk transformasi awalnya seperti itu.
Oke, lanjut untuk bentuk yang ketiga. Kenapa terekam? Oke, terekam jelas. Oke, bentuk yang ketiga yaitu tabung ya. Untuk tabung di sini sama codingannya, cuman seperti bagian kerucut tadi di bagian render scene-nya ya kita ubah untuk membentuk bagaimana dia bagian bentuk piece-piece-nya atau bagian-bagiannya, lingkaran alas, kemudian lingkaran atasnya, dan garis-garis penghubung sisi atau sisi sampingnya lah ya untuk tabungnya ini. Sama kita harus mengimport yang namanya library CMake untuk bisa menggunakan fungsi cos ya. Karena di sini ada bentuk-bentuk ya seperti bentuk melengkung-melengkung lah. Untuk melengkung-melengkung dia menggunakan fungsi-fungsi seperti trigonometri ini. Oke, di sini sama, dan di sini untuk keyboardnya juga sama menggunakan key A, D, X, Y, Z plus min R untuk R untuk reset, dan untuk arrow, glute key left, right, up, down, up, down. Dan ini untuk animasi. Oke, animasi kita komen dulu. Akan coba perhatikan bagaimana bentuk sebelum dianimasikan. Oke, langsung saja di terminal kita coba jalankan. Oke, kita sini ganti nama ininya jadi tabung. Ini .cpp. Oke, kita coba enter. Error. Tidak. Kita jalankan tabung.exe. Oke, nah seperti ini. Ya, warnanya untuk rusuk-rusuknya warna hitam. Coba putar seperti ini ya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Sama untuk sisi yang melengkung di samping-sampingnya saya tambahkan garis yang banyak supaya lebih mudah membayangkannya, dan juga tidak bingung bagaimana bentuk isi tabungnya ini, mana sisi-sisinya. Oke, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita coba di sini dengan menggunakan animasi. Oke, kita uncomment lagi animasi proses. Ini kita compile ulang tabung.exe. Dia akan berputar sama seperti prisma tadi. Kerucut. Oke, seperti ini. Set. Animasinya sederhana saja ya, muter-muter seperti itu. Tapi yang terpenting di sini bagaimana bentuknya ini bisa terbentuk. Oke, sambil ininya berputar saya jelaskan codingannya. Oke, yang seperti saya bilang tadi, ini untuk animasinya, dan ini putarannya 16. Dan ini untuk si fungsi main. Oke, kita coba transformasikan dia. Pertama kita coba skalasi besar kecil, skalasi atau besar kecil. Kemudian ada X, Y, Z. Ini X, ini sumbu X. Dengan apa ya? Kita coba reset dulu. Ini sumbu X putarannya. Oke. Sumbu Z. Dan ini sumbu Y. Sumbu Y putarannya makin kencang karena dia satu arah sama animasinya. Nah, jadi agak kencang ya. Kemudian ada arrow translasi ya, benar. Arrow kanan kiri untuk translasi kanan kiri atas bawah. Seperti itu. Tombol R untuk reset posisi. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi 3 bentuk bangun 3 dimensi yang coba kita buat dengan menggunakan
bahasa pemrograman C++. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.